di antara kita dirahmati dengan Al-Quran. Mudah-mudahan perusahaan kita dirahmati dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan hidup kita dimuliakan dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Suaranya dikeluarkan ya sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin, kalau boleh itu kursi atau bukan? Nah, Ustaz pakai kursi aja mungkin ya. Kalau berdiri kayaknya terlalu tinggi dari ayahanda, enggak enak gitu. Nah, boleh. Nah, sini. Ayahanda mau izin ini. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya masih belum semangat ini ya. Ustaz doakan yang jawab salam panjang umurnya. Yang jawab salam semoga sehat tubuhnya. Yang jawab salam semoga naik gajinya. Yang jawab salam mudah-mudahan THR-nya turun 2 kali. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh ketemu jodohnya. Ada yang belum nikah di sini? Insya Allah ya. Yang laki-laki Ustaz doakan dapat calon yang cantik ya, yang pintar, kaya, bapaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, punya penyakit jantung ya, berarti warisannya besar kira-kira begitu ya. Yang akhwat mudah-mudahan ketemu ikhwan yang soleh. Aminnya kurang kenceng ini. Oh, ini udah nikah semua ya, yang belum ya. Mudah-mudahan ketemu ikhwan yang soleh, yang ganteng, setia, minimal kayak Ustadz Hilman lah. Speknya kayak gini minimal ya. Mudah-mudahan semua yang belum berangkat haji segera berangkat haji. Yang belum berangkat umroh segera berangkat umroh. Mudah-mudahan semua dimasukkan ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cerame, buah kesemek. Jawab tuh, cakep gitu ya. Buah cerame, buah kesemek. Rame tapi kayak ngambek ini. Sekali deh, lebih ikhlas, lebih tulus, dan lebih apa ya, lebih ikhlas, lebih tulus, lebih semangat. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan kita, pemimpin kita, Ayahanda Haji Karis Trinata ya, Triyatna ya, Triyanta ya. Kalau Triyatna orang Sunda ya, ayah. Kita doakan mudah-mudahan ayahanda kita, Ayahanda Haji Karis, Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan Allah berkahi setiap umurnya. Allah langgengkan semua kebaikan dalam hidupnya. Dan mudah-mudahan seluruh keluarga besarnya, bunda serta putra-putri beliau, semoga Allah jaga dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Seluruh pimpinan TSM Group yang mohon maaf tidak bisa Ahilman sebutkan satu persatu. Semua Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang hadir pada kesempatan pagi ini, apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat pikirannya? Sehat kantongnya? Aman gaji kalau gitu ayahanda. Berarti kalau gini gajinya masih aman insya Allah ya. Sudah aman masuk ke posnya masing-masing ya insya Allah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puja untuk Allah. Alhamdulillah, segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah karena pagi ini berkat kudrah dan iradah Allah kita semua bisa berkumpul. Betul apa betul? Iya apa iya? Alhamdulillah, karena izin Allah jugalah kita bulan lalu baru menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kalimat yang pertama kita keluarkan pasca kita berpisah dengan Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Coba kalau Ahilman bilang taqabbalallahu minna wa minkum, semuanya jawab taqabbal. Coba taqabbalallahu minna wa minkum. Kurang kencang. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita. Mana aminnya ini? Semoga Allah menerima ibadah Ramadan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mengangkat derajat hidup kita. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya benar. Siratal ladzina ghairil maghdubi waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Baik, Ayahanda Haji Karis, semua keluarga besar, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya akan mulai tausiah pagi ini dengan sebuah pertanyaan. Tolong jawab jika kita menginginkan apa yang saya tanyakan. Siapa di antara teman-teman yang hidupnya ingin lebih bahagia? Angkat tangannya. Mau ini? Oke, ulangi. Sekarang angkat tangan, katakan saya ya. Siapa di sini yang hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa di sini yang ingin hidupnya lebih mulia? Siapa di sini yang hidupnya ingin diangkat derajatnya? Serius mau? Mau? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Oke, sekarang angkat tangan kanannya boleh? Angkat tangan kanannya boleh. Kemudian simpan di pundak sahabat kita yang sebelah kanan. Oke, ya, oke. Kemudian ikuti kata-kata Ustadz yang kencang ucapannya, bukan tepukannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, besti, alhamdulillah. Hari ini kita semua mulai bekerja lagi. Sahabatku, bismillah ya. Mulai hari ini hidup kita harus lebih bahagia. Besti, bismillah ya. Mulai hari ini jangan gelisah, jangan galau. Hidup ini dibawa tenang saja. Besti, udah atuh. Mulai hari ini kamu harus banyak bersyukur. Kamu masih punya pekerjaan. Besti, senyum coba. Jangan cemberut. Udah, yang lalu biarlah berlalu. Besti, bismillah ya. Kita berjanji kalau nanti kamu sukses, jangan lupa sama saya. Besti, janji ya. Kita bersahabat di dunia, nanti kita bersama di surga. Nanti kalau kamu masuk surga, panggil nama saya, sebut nama saya, ajak saya. Bismillah. Mulai hari ini kamu harus bahagia. Sekarang angkat tangan kirinya boleh? Simpan di pundak sahabat kita boleh, yang sebelah kiri. Sekarang gantian, kalimatnya samain. Bismillah. Sahabatku, besti, iya, alhamdulillah. Pagi ini kita mulai bekerja lagi. Bismillah ya. Mulai hari ini kamu harus lebih bahagia. Jangan mengeluh, jangan galau. Biasa aja keles. Hidup ini jalani saja. Terlalu sayang hidup kita dihabiskan dengan mengeluh. Sahabatku, bismillah ya. Kita harus banyak bersyukur.
Nanti kalau kamu sukses, ingat saya ya, sahabatku. Kita bersama di dunia, nanti kita bersahabat di surga. Janji ya, bener ya. Nanti kita kumpul lagi di surga. Amin. Salaman kiri dan kanannya sekarang. Janji loh ini ya. Insyaallah. Baik, saya percepat sekarang pertanyaannya. Siapa di sini yang hidupnya ingin lebih bahagia? Oke. Siapa di sini yang hidupnya ingin lebih mulia? Baik, tolong catat. Ada 5S. Ada berapa? Rumus agar hidup kita mulia dan bahagia. Ada berapa? Ada berapa? Baik, S yang pertama rumusnya adalah syukur. Apa yang pertama? Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mohon maaf ya. Orang yang tidak pandai bersyukur tidak akan bahagia. Betul apa betul? Iya apa iya? Ahilman, apa itu syukur? Syukur itu artinya melapangkan hati, melapangkan dada untuk berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Syukur. Apa janji Allah kepada orang yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti, itu alamnya lam taukid itu, maka pasti Allah akan tambahkan. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi ini rumus yang pertama. Kalau hidup kita mau mulia, kalau hidup kita mau bahagia, belajar bersyukur. Ustaz, bagaimana mungkin kita bersyukur? Kan keadaan aku nggak sebaik apa yang Ustaz pikirkan. Mohon maaf, kadang-kadang yang bikin hidup kita tidak bahagia itu keadaannya atau kitanya. Mohon maaf, keadaannya atau kitanya, perusahaannya atau kitanya, tempat kerjanya atau kitanya. Demi Allah, yang membuat kita tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi cara pandang kita melihat keadaan itu. Betul apa betul? Maka mohon maaf, ada istilah begini, jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Catat status hari Senin itu. Ulangi, ahilman sekali, teman-teman sekali. Jangan nunggu, ayo. Bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Lebih kencang. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara bersyukur? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan ada 3 cara bersyukur. Ada berapa? Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Apa yang pertama? Syukur dengan hati. Bagaimana caranya Ustaz? Syukur dengan hati itu caranya adalah menerima dan meyakini semua yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Sekarang saya mau tanya, hidup kita kalau nggak nerima keadaan, capek atau tidak? Hidup kita kalau nggak pandai menerima apa yang Allah berikan, susah atau tidak? Maka mohon maaf, orang yang pandai bersyukur itu, ayahanda karis, bapak ibu sekalian, adalah orang yang selalu merasakan bahwa apa yang Allah berikan itulah yang terbaik dalam hidupnya. Dia punya rumah tangga, iya. Dia punya istri,
maka tidak ada istri yang paling cantik dalam matanya kecuali siapa? Istrinya. Istri siapa, Pak? Istri Bapak. Iya. Menurut Bapak paling cantik. Betul. Karena kalau kata Ustaz Iman udah pasti enggak, Pak. Karena selera Bapak dengan saya pasti jauh, Pak. Tergantung casing kan kelihatan. Jadi gimana, Ustaz? Syukur itu kacamatanya bukan orang lain, tapi kacamatanya siapa? Kita. Ketika kita pandai melihat apa yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Berarti hari ini pasangan di rumah tangga kita itu adalah pasangan yang terbaik. Kita punya orang tua kita keadaannya kita yakini itu adalah yang kita punya anak-anak, sememuji apapun anak-anak kita, ingat itu pemberian Allah. Tidak ada anak-anak yang nakal, tidak ada anak-anak yang bodoh. Sering saya sampaikan, tidak ada anak yang nakal, yang ada orang tua yang tidak memahami karakter anak. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada orang tua yang tidak sabar mengajarkan anaknya. Betul atau betul? Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Perusahaan kita hari ini, TSM Group, terbaik atau tidak? Terbaik. Kenapa? Karena ini yang Allah berikan kepada kita. So, orang yang bisa bersyukur dengan hati, dia akan menerima, melapangkan hati, meyakini bahwa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Ahilman, apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Coba saya tanya, Bapak Ibu, ada atau tidak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Ada atau tidak? Jawab, ada atau tidak? Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa, Ustaz? Yang kurang bukan Allah, yang kurang kita saja. Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Kita. Kita kurang apa? Mohon maaf, kita ini dikasih nikmat kurang syukur. Kita ini dikasih ujian kurang sabar. Kita ini ketika bekerja beramal kurang ikhlas. Kita ini ketika ada takdir kurang ridho. Mohon maaf kalau dikumpulin kita ini kurang ajar. Coba diulangi. Dikasih nikmat kurang apa? Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Ulangi lagi. Dikasih nikmat kurang apa? Jawab. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang apa? Di sini ada yang kurang ajar. Yang mana orangnya? Jadi ternyata ayahanda, bapak ibu, tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Yang kurang siapa? Saya, kita yang selalu melihat banyak kekurangan dalam apapun yang kita dapatkan. Maka yang kedua, bagaimana cara bersyukur? Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Perbanyak kalimat alhamdulillah. Gaji naik, katakan jabatan naik, katakan THR-nya 2 kali lipat, katakan dikasih kesempatan untuk jalan-jalan bonusnya, katakan gajinya tidak naik, kerjanya gitu-gitu aja, makin banyak kerjaan gaji tidak naik. Kok kayak gak ikhlas gitu sih jawabannya? Masya Allah. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau perhatikan kalimat ini, kalau kita memulai hari dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka percayalah hidup kita akan bahagia. Coba lihat, hampir semua doa yang ditunaikan setelah melakukan sesuatu kalimatnya apa? Alhamdulillah.
Habis makan apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semua kalimat yang dimulai dengan alhamdulillah, percayalah, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kebahagiaan di situ. Jangan mulai hidup dengan lah, lu, ah, ih, ah, lah, ih, capek atau tidak? Capek. Maka mulailah dengan kalimat alhamdulillah. Dan yang ketiga, bersyukur dengan cara apa Ustaz? Asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Ini yang paling penting. Sekarang saya mau tanya, tolong jawab, yang kenceng jawabannya. Lebih baik capek kerja atau capek nyari kerja? Jawab yang kenceng. Lebih baik capek kerja atau capek nyari kerja? Oke. Lebih baik capek ngurus suami atau capek nyari suami? Tolong jawab ibu-ibu. Capek ngurus suami. Bapak-bapak, lebih baik capek dengerin istri atau capek dengerin bos? Jawab, ini tidak ada pilihan yang lain ya. Hanya ada dua pilihan ini ya. Lebih baik nih, mohon maaf ya, kadang-kadang kita itu suka ngerasa capek dengan kehidupan kita, padahal mohon maaf ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa. Apalagi kalau kita dikasih kesempatan untuk apa Ustaz? Untuk bisa bekerja di tengah kondisi banyak orang yang tidak bisa bekerja. Betul atau tidak? Banyak loh. Maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini penting sekali. Yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Sekarang saya mau tanya, bekerja itu wajib atau tidak? Wajib. Baik. Bekerja ini kewajiban. Rezeki itu kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Catat status hari Selasa itu. Apa tadi kata-katanya, lupa Ustaz juga. Ikhtiar itu kewajiban, rezeki itu kejutan, hanya doa yang merubah segalanya. Betul apa betul? Ustaz, apakah kerja itu wajib? Wajib. Allah yang perintahkan kepada kita. Di mana keterangannya? Silahkan dibuka surat Al-Mulk ayat 15. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas. Kemudian apa? Allah mudahkan untuk kita menjelajahi setiap bumi itu. Apa perintahnya? Famshu fi manakibiha, maka berusahalah di muka bumi itu. Lihat, yang nyuruh kita kerja siapa? Yang nyuruh kita ikhtiar siapa? Yang nyuruh kita usaha siapa? Allah. Bukan ayahanda Haji Karis, bukan pimpinan kita, bukan. Mereka hanya wasilah saja. Kita bertemu dengan pekerjaan kita, bertemu dengan TSM Group, wasilah saja. Tapi lebih dari itu, kita bekerja karena ini kewajiban kita kepada siapa? Allah. Makanya mohon maaf, kalau kita tidak bekerja, kelak kita akan dihisab oleh Allah. Apa pertanyaannya? Mengapa engkau tidak bekerja? Mengapa engkau tidak berusaha? Mengapa engkau tidak berikhtiar? Itu pertanyaan yang paling berat untuk kita hadirkan. Makanya kita nggak boleh bilang gini, Ustaz, kan rezeki udah dijamin. Terus ya udah. Terus apa masalahnya? Kan udah dijamin Ustaz. Iya, rizki sudah dijamin, tapi sisi lain rizki harus dijemput. Harus apa? Kenapa Ustaz bilangnya dijemput bukan dicari? Kenapa coba? Kalau dicari belum tentu ada. Kalau dijemput pasti. Ini poinnya.
Berarti saat kita hari ini bekerja, ini menunjukkan syukur kita kepada Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Walaupun kadang-kadang kita bekerja boleh jadi hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Betul? Mungkin kita berharap gajinya 2 digit, yang ada 2 koma, tanggal 2 sudah koma misalnya. Ini misal. Tapi bukan tentang gaji, bukan tentang salary. Kalau kita ngejar gaji, capek atau enggak? Capek. Karena bagaimanapun pimpinan kita pasti lebih apa? Lebih capek dibanding kita ya. Karena capeknya lebih besar, resikonya lebih banyak, pasti lebih apa lagi? Lebih besar yang dia dapatkan. Wajar atau tidak? Tapi bukan tentang gaji, bukan tentang salary, tapi tentang apa? Tentang kontribusi yang bisa kita berikan. Jangan bertanya apa yang TSM berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk TSM itu. Catat. Status hari apa itu? Hari Rabu ya. Kalau kita mikir nih, Ustaz, saya mah kurang terus. Yang kurang bukan gajinya, yang kurang cara pandang hidupmu terhadap pekerjaanmu. Betul atau tidak? Coba kalau sekarang gini bilangnya, setiap tanggal berapa gajian kita? Tanggal 25, tanggal 1? Hah? Tanggal 1 misalnya. Setiap tanggal 1, berapapun slip gaji yang kita dapatkan, mulai keluar kalimat apa? Alhamdulillah. Walaupun tanggal 3 sudah habis karena cicilan KPR kan, motor, SPP anak sekolah, nggak apa-apa. Betul apa enggak? Karena Allah melihat apa yang kita kerjakan. Betul? Ikhtiar itu apa? Kewajiban. Rezeki itu kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Mungkin gajinya kecil tapi rezekinya besar. Saya ulangi. Mungkin gajinya kecil tapi rezekinya, mungkin salary-nya kecil tapi rezekinya emang beda antara gaji dengan rezeki? Beda. Apa bedanya? Tidak semua rezeki bentuknya gaji. Betul apa enggak? Dan tidak semua gaji jadi rezeki. Betul? Coba saya mau tanya, dikasih sehat rezeki atau bukan? Dikasih pasangan yang baik rezeki atau bukan? Dikasih anak yang soleh-solehah rezeki atau bukan? Rezeki. Dikasih perusahaan yang baik sama kita rezeki atau bukan? Dikasih jam istirahat dipakai buat baca Quran, ada gurunya, rezeki atau tidak? Teman-teman itu dipaksa masuk surga oleh Pak Haji Karis. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Catat status apa ini? Malam Jumat cocok itu ya. Kamis malam Jumat. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk. Jadi kudu dipaksa belajar ngaji di tengah capek, siang-siang ya Allah hayang istirahat, jadi ngajar ngaji. Mana ustadznya? Berat, kadang-kadang galak, kadang-kadang beliau juga ini ngajinya begini, capek kadang-kadang. Lebih baik dipaksa masuk daripada ikhlas masuk. Allah berikan kemuliaan, rezeki atau bukan? Hari ini kita ketemu halal bihalal, ketemu sama Ustadz Hilman, rezeki atau tidak? Biasa ketemu di mana? Di TikTok. Coba saya mau tanya, aslinya sama yang video bagusan mana? Tolong jawab ini. Jangan ada dusta di antara kita. Bagusan yang asli apa di video? Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ya Allah, biasa dengar Ustadz Hilman tuh di video, sekarang bisa ketemu, rezeki atau bukan? Saya nanya ke Ustadz Basit, Ustadz, ini yang desain interior An-Nabawi siapa? Ini yang punya, kan dulu waktu Ustadz isi dikasih Sai Bakery ya. Sai Bakery, sekalian endorse sedikit ya. Dikasih Sai Bakery ya. Ini rotinya Masya Allah empuk banget. Kemudian rasanya juga
Sekalian endorse ya, jadi ada tambahan sedikit nanti ya, setelah pulang dari sini ya, karena ada biaya endorse ini Maya, nggak gratis endorse ya. Jadi ini saya nanya waktu saya ngisi apa Mbak Amit, tahun baru, saya ngisi tahun baru. Ini rotinya roti siapa Ustaz? Enak sekali. Ada Ustaz, pengusaha katanya. Wih, beliau jamaah kita di Masjid An-Nabawi. Bisa ketemu nggak saya? Beliau sibuk. Kata Ustaz Basit jawabannya gitu, sibuk di Indonesia. Apa saya bilang gitu? Susah waktunya Ustaz. Ternyata Allah lebih tahu kapan waktu terbaik untuk bertemu. Memang cinta itu selalu tahu di mana tempat berakhirnya. Tidak usah mengusahakan untuk berjumpa, karena Allah sudah punya rencana sendiri untuk berjumpa. Makanya mohon maaf ya, ini yang baru putus segala macam, katakan, der mantan maafkan aku yang dulu ya. Udah, nggak apa-apa. Yang pergi biarlah pergi, karena kadang-kadang yang pengganti jauh lebih baik dibanding dia yang pergi ninggalin kita gitu. Makanya Bu Meta tenang aja ya, nggak usah khawatir, nggak usah sedih ya, tenang aja, masih ada Ustadz Hilman di sini. Ya kan Ustadz di sini kan, nggak kemana-mana kan, jadi tenang aja, aman ya. Jadi kunci dalam hidup itu apa? Syukur, betul? Makanya punten ya, Hilman mah paling kesel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Jadi kalau ada karyawan TSM Group bikin status akan indah pada waktunya, Pak Karis kasih SP1 Pak. Ada nggak kira-kira yang bikin status begitu? Yang mana orangnya? Ada statusnya akan indah pada kerja nggak mau. Terus disuruh kerja lebih nggak mau, lembur nggak mau, diajak baca Quran nggak mau, silaturahmi nggak mau, sholat nggak mau, puasa nggak mau, pokoknya nggak mau. Malam-malam tidur, pagi-pagi bangun, bikin status. Apa statusnya? Pak Bambang, tolong kasih SP2 kalau begitu ya. Berkali-kali ingat ya, akan indah pada waktunya itu hanya berlaku bagi dia yang berusaha. Betul apa betul? Rezeki itu harus dijemput sayang. Nggak bisa kita diem, bim salah bim jadi apa? Pak Tarno itu namanya ya. Nggak ada. Semua harus diusahakan. Nah, ayahanda Haji Karis berikan fasilitas, ada pekerjaan, dan yang bikin Hilman takjub, beliau berikan fasilitas kita untuk belajar Al-Quran, betul? Dan Al-Quran itu, tolong catat baik-baik, Al-Quran itu adalah sesuatu yang bisa memuliakan hidup kita. Karena ternyata ayahanda, bapak ibu sekalian, apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Coba kita buktikan. Bulan yang ketika itu menjadi bulan pertama diturunkan Al-Quran, jadi bulan yang paling mulia, apa namanya? Ramadan. Malam yang ketika itu menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling baik, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia di dunia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa? Jibril alaihissalam. Kota yang di dalamnya menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia. Apa? Mekah dan Madinah. Ternyata apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran maka pasti mulia. Hari ini teman-teman sekalian membaca Al-Quran, ini bentuk syukur kita kepada Allah. Boleh sedikit saya cerita ya, ayahanda Haji Karis, bapak ibu semua yang hadir. Hilman itu dari kecil saya dibesarkan dalam keadaan yatim. Ayah saya wafat ketika saya SMP, ibunda saya wafat ketika saya SMA. Saya orang Garut Pak, orang kampung. Saya nggak pernah kebayang kalau dengan izin Allah, Allah berikan banyak kebaikan dalam hidup saya. Saya dapat kesempatan sekolah ke Jepang, dapat kesempatan ke Amerika, dapat kesempatan ke Kanada,
dapat S1, S2, sekarang sedang S3. Kalau boleh saya sampaikan, semuanya berkah kemuliaan Al-Quran. Waktu di pondok, saya belajar Al-Quran, sedikit menghafalkan Al-Quran. Saya ikutan beasiswa A, beasiswa B dengan izin Allah karena Al-Quran. Allah berikan kebaikan itu. Maka ini penting untuk semua yang hadir. Bapak Ibu, kalau kita sekarang punya anak, didiklah anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Karena saya percaya setiap keluarga yang dekat dengan Al-Quran, maka dengan sendirinya Allah muliakan hidupnya. Ini penting. Dan cara kita mendekatkan diri dengan Al-Quran itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan dijadikan kerjaan sebagai beban. Jangan dijadikan tuntutan kita untuk khatmil Quran sebagai beban. Jangan. Tapi jadikan ini sebagai bentuk nikmat dari Allah yang kita syukuri. Kalau kita bersyukur, maka pasti Allah akan apa? Tambahkan. Gajinya mungkin tidak bertambah, tapi rezekinya bertambah. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Beda. Gaji terbatas, rezeki tidak terbatas. Gaji ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada slipnya, rezeki tidak ada slipnya. Betul? Karena rezeki itu apa, Ustaz? Rezeki itu semua yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan. Maka kunci hidup pertama, jika ingin mulia, jika ingin bahagia pasca Ramadan, yuk perbanyak apa? Syukur. Syukur ada 3. 1, syukur dengan apa? Hati. 2, syukur dengan apa? Lisan. 3, syukur dengan apa? Amal perbuatan. Berarti hari ini kita kumpul bukan semata-mata tentang pekerjaan, tapi tentang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ini yang paling penting. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau tanya begini pertanyaannya. Kalimat ini benar atau salah? Ustaz, kalau saya nggak bekerja, saya nggak dapat rezeki. Itu benar atau salah? Hah? Kenapa salah? Kumaha sih? Tanya iya benar, tanya iya salah. Coba, ada kalimat begini, Ustaz, kalau saya nggak bekerja, saya nggak dapat rezeki. Benar atau salah? Oke, yang jawab salah mana? Oke, yang jawab benar mana? Iya, lu tengah jawab, ada masalah apa sih Besti? Diem aja. Ditanya iya tengah jawab, tengah jawab. Oh, salah. Kalau ada kalimat Ustaz, kalau saya nggak kerja nggak dapat rezeki. Ustaz, kalau saya di PHK nggak dapat rezeki. Ustaz, kalau saya nanti dikeluarkan nggak dapat rezeki. Itu salah. Kenapa salah? Kalau itu kalimatnya berarti kita menuhankan pekerjaan kita. Betul? Kalimat yang benar apa? Kalau kita tidak bekerja, nanti kita akan dihisab oleh Allah. Kenapa kita tidak bekerja? Itu berarti betul kata Ayahanda Haji Karis, bekerja itu adalah ibadah. Bekerja itu adalah ibadah. Emangnya ibadah Ustaz? Iya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk bekerja, mencari nafkah bagi keluarganya, maka di saat dia bekerja, dia sedang berada jihad fisabilillah. Makanya kalau Bapak Ibu kerja, kemudian mohon maaf ya, wafat datang kepada kita, itu syahid. Tapi jangan cari mati, jangan. Jangan dari kantor ada mobil lewat tebrokin, syahid Ustaz, lain deh nama, bunuh diri namanya itu. Barang siapa yang bekerja di pagi hari, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerja itu kudu capek, kerja itu kudu lelah. Semakin banyak kelelahan yang kita rasakan, semakin besar pahala yang Allah siapkan. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya pengorbanan. Jadi rumus S yang pertama apa? S yang pertama apa? Syukur. Syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Apa biasanya yang membuat kita tidak pandai bersyukur? Biasanya karena kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Betul nggak?
Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang panas. Tetangga beli mobil baru, kita yang katabrak karena diam di depan mobil tetangga kita, Bu ya. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Capek. Temen kita naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Jadi gimana Ustaz? Jangan sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kenapa? Karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Catat. Hari apa itu? Status hari Jumat ya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kalau bahasa lainnya, jangan menggunakan ukuran sepatu orang lain untuk kaki kita, karena masing-masing kaki beda ukuran, beda baunya. Betul apa enggak? Kita 38, pakai yang 42 sepatunya, apa yang terjadi? Longgar, oblak kalau bahasa Sundanya mah. Jangankan yang make, yang lihat aja kesel, bener nggak? Kita 38, pakai yang 36, apa yang terjadi? Nyeri, sempit, betul apa enggak? So, jangan pernah menghina keadaan, karena malam tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Sorry apa itu? Sabtu malam minggu itu cocoknya. Jangan pernah menghina keadaan, karena malam tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Malam itu ketika dia menerima gelap, ketika dia menerima hitam, kemudian Allah hadirkan bintang dan bulan untuk bisa menerangi kegelapan malam itu. Itulah kunci hidup. Jangan menghina perusahaan kita, jangan menghina tempat bekerja kita, jangan menghina di mana kita bekerja. Jangan. Kalau bukan kita yang mencintai pekerjaan kita, siapa yang akan mencintai kita? Betul apa betul? Ini mah kadang-kadang tanggal 1 gajinya diterima, tanggal 5 diomongin dari belakang. Bukan yang di sini, yang di sono. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Biasanya yang bangang handphone kayak gitu biasanya tuh. Ya. Jangan dong. Kadang-kadang kita nih tanggal 1 gajinya diterima, dimakan oleh kita. Tanggal 10, tanggal 15 kita menghina perusahaan kita. Naudzubillahi min dzalik. Itu ibaratnya seperti apa? Menjilat apa? Lidah atau ludah? Menjilat ludah sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Berarti gimana Ustaz? Udah nikmati apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Betul apa enggak? Kan itu rumus hidup bahagia. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani, melakukan. Masya Allah. Bapak bagus Pak suaranya Pak. Bapak bagus, yang Bapak itu. Ya Bapak. Yang kelihatan paling capek kerjanya Bapak kelihatannya. Masya Allah. Syukur Pak driver ya. Masya Allah Bapak kelihatan capek Pak. Dan kelihatan tertekan Pak sepertinya Bapak ini. Masya Allah. Jadi rumus hidup yang pertama adalah syukur. Jangan sibuk mencari yang tidak ada, syukuri apa yang ada. Betul apa betul? Oke, lanjut. Yang kedua, rumus hidup bahagia lebih mulia adalah sabar. Apa? Apa? Nah, kudu sabar. Pak, Bu, hidup ini banyak cobaan. Namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian, namanya jemuran itu ya. Catat status hari Minggu itu ya. Hidup ini banyak cobaan, namanya juga apa? Kehidupan. Kalau banyak cucian, namanya apa? Jemuran. Jadi nggak apa-apa. Kok ujian aku nggak ada henti-hentinya ya? Teman-teman, kita ini kalau diuji berarti kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Betul? Tidak ada seseorang yang diuji kecuali dia nerima ujiannya dengan sabar, kecuali di saat yang bersamaan ada dua yang sedang Allah hadirkan. Yang pertama, Allah sedang hapuskan kesalahan, dan yang kedua, Allah sedang angkat derajat kebaikan. Itu
Jadi kalau kita diuji itu, kita harus yakin kalau Allah sedang mencintai kita. Karena disadari atau tidak, kita itu bisa lebih dekat dengan Allah ketika lagi diuji. Betul apa betul? Kita itu bisa ngerasa taat kepada Allah ketika lagi ada masalah. Betul apa betul? Makanya kalau kata Ahilman, masalah itu singkatan. Masalah apa Ahilman? Masalah, masa mengenal Allah. Catat. Hari apa ini berarti ya? Senin depan ya. Pokoknya masa bulanan status nata tiap harinya. Masalah apa artinya? Masa mengenal Allah. Berarti kalau Allah ngasih masalah sama kita, Allah tuh lagi sayang sama kita. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Mohon izin, mohon maaf. Selama 2 tahun pandemi, kita ngerasa mohon maaf ya, Ustaz, kok dikasih pandemi sih, kok dikasih COVID sih. Kita anggap ini nggak baik. Kata siapa? Boleh jadi di balik pandemi ada hikmah yang begitu dalam. Betul? Coba saya mau tanya, TSM Group di tengah pandemi jadi belajar atau tidak? Banyak belajar tidak? Banyak hikmah atau tidak? Banyak. Dan ini adalah yang paling mahal. Maka kata guru saya apa? Kalau kamu lagi dikasih masalah, jangan minta segera diselesaikan masalahmu, jangan. Kenapa? Tapi mintalah kepada Allah untuk diberikan hikmah atas masalah yang diberikan kepada. Hari apa statusnya? Salah saya ya. Kalau lagi dikasih masalah, jangan minta diselesaikan masalah, tapi minta diberikan hikmah. Bedanya ujian di sekolah dengan ujian di kehidupan itu apa? Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu baru ujian. Kalau dalam hidup dikasih ujian dulu baru kemudian pelajaran. Makanya ini penting sekali. La yumakkana hatta yubtala, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Seseorang tidak mungkin diangkat derajatnya hatta yubtala, sampai Allah berikan ujian kepadanya. Berarti, mohon izin, mohon maaf, kalau kita lagi diuji nih, kalau kita lagi diuji, penting sikap sabar. Karena apa? Selalu ada hikmah di balik musibah, ada pelajaran di balik ujian. Pertanyaannya, kita mau nerima apa enggak? Nerima apa enggak? Makanya ada 3 tips nih. Kalau kita mau naik derajat ketika lagi diuji, 3 tips. Tipsnya 3M. M yang pertama menerima, M yang kedua menyadari, M yang ketiga mendekat. Apa? Coba, yang pertama apa? Gini. Menerima. Coba 1 2 3. Menerima. Lagi 1 2 3. 2 menyadari. 1 2 3. 1 2 3. 3 mendekat. Apa? 1 2 3. Ulangi. Kalau kita lagi dikasih ujian, dikasih masalah, sikapnya 3M. M yang pertama, M yang kedua, M yang ketiga. Apa maksudnya nerima? Terima aja dulu. Jangan komplain. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan mencari kambing hitam, karena kambing putih juga banyak. Saya kasih tahu ya, nanti kalau Idul Adha jangan beli kambing di Cirebon. Jauh ya. Yang dekat-dekatnya di Tangerang juga banyak, yang ngapain ke Cirebon jauh-jauh ya. 1 menerima, 2 apa? Sadar, menyadari. Allah itu kalau ngasih ujian ke kita, Allah tuh pengen kita sadar. Sadar apa sih ya? Sadar mungkin kita ini banyak salah, mungkin kita ini banyak dosa, mungkin kita ini banyak kekurangan. Betul apa enggak? Nabi Adam, satu kali Nabi Adam diusir dari surga. Karena apa? Karena makan buah kan, yang Allah haramkan buah itu untuk dimakan. Pernah nggak Adam bilang gini ketika diusir? Hawa, gara-gara kamu kau jadi diusir. Itu nggak ngomongnya. Gara-gara kamu kita jadi diusir, enggak. Tapi Adam langsung kemudian introspeksi diri. Diabadikan dalam Al-Quran doanya. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Satu kali Nabi Yunus pernah di lockdown di perutnya ikan paus. Pernahkah Nabi Yunus menyalahkan ikan paus? Ikan gara-gara mana orang jadi kasuka dia? Pernah Ente. Tapi Nabi Adam kemudian introspeksi diri. Diabadikan dalam Al-Quran Nabi Yunus doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Semua tentang introspeksi, tentang muhasabah diri. Karena itulah Allah berikan kekuatan sabar. Sekarang saya mau tanya, sabar itu ada batasnya atau tidak? Sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa Ustaz? Karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Semakin kita sabar, maka semakin Allah berikan kekuatan di dalamnya. Yuk ulangi. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua sabar. S yang ketiga, kalau hidup kita mau mulia, jaga dan perbaiki sholat. Apa? Sholat. Teman-teman sekalian, sesibuk apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Kenapa Ustaz? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang baik sholatnya, baik agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, maka akan hancur agamanya. Bapak Ibu, ingin hidup kita mulia? Mau atau tidak? Mau hidup kita bahagia? Mau hidup kita diangkat derajatnya? Mau rezeki kita lancar? Jaga sholat. Bahkan saya menemukan Pak Haji, ternyata kualitas rezeki kita itu sama dengan kualitas sholat kita. Keterangannya ada di surat Toha ayat 132. Surat apa? Ayat berapa? Toha 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Perhatikan, kalau sholatnya udah sabar, kalau sholatnya udah benar, apa? La nas'aluka rizqan. Jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka. Kami yang akan menjamin rizkimu. Wal akibatul taqwa. Akibat ketakwaanmu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ustadz Hilman, mengapa di ayat itu Allah menyandingkan antara sholat dengan rezeki? Kenapa? Jawabannya, pertama, banyak orang yang tidak sadar kalau dikasih kesempatan sholat itu adalah apa? Rezeki. Bapak, ibu bisa sholat zuhur tepat waktu, rezeki atau bukan? Rezeki. Dan yang kedua alasannya, banyak orang yang melalaikan sholat karena sibuk mencari. Banyak orang yang meninggalkan sholat karena sibuk mencari. Maka pesan saya, keluarga besar TSM Group, sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Kenapa? Karena waktu sholatmu adalah waktu terbaikmu untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika sujud, itulah waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau urusan kita lancar, jaga sholat kita. Yang wajib udah pasti. Kalau mau keren, yang sunnah tambahin. Apa diantaranya? 3 saja. Saya pesan baik-baik. Pertama, sholat tahajud. Pak, Bu, kalau mau diangkat hidup kita, jangan tinggalkan tahajud. Karena langsung Allah yang menggaranti kepada kita. Apa kata Allah di surat Al-Isra ayat 79? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam bangunlah, dirikan sholat tahajud sebagai tambahan dalam hidupmu. Niscaya Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang paling mulia. Yang kedua, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi habis tahajud lanjut sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh.
Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat fajar sebelum subuh, maka dia mendapatkan dunia beserta isinya. Dan yang ketiga, sholat duha. Sesibuk apapun kita mulai kerja, duha dulu, minimal 2 rakaat 4 rakaat. Barang siapa yang tidak meninggalkan 4 rakaat sholat duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Maka kita doakan sama Allah, Allahumma in kana rizki fil ardi, ya, apalagi pertama fis samai fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'rizhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqaribhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu. Ya Allah, ma ataita rizki min ibadika sholihin, jika rizkiku masih di langit maka turunkanlah, jika di bumi maka keluarkanlah, jika haram maka sucikanlah, jika jauh maka dekatkanlah, jika sulit maka mudahkanlah. Ya Allah, berikan kami rezeki sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Sholat. Yang keempat, sedekah. Apa yang keempat? Sedekah. Ingat ya, ada filosofi hidup namanya terima kasih. Apa? Terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Catat. Status hari apa ini? Rabu ya. Terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita percayalah, tidak akan pernah habis harta yang disedekahkan. Mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah habis harta yang disedekahkan. Bahkan kalau bisa, sok gini, kalau doa jangan gini, ya Allah naikkan gaji saya, jangan. Itu mainstream, biasa. Ini mintanya, ya Allah tahun depan zakat saya mau lebih banyak ya Allah dari kemarin. Kalau zakatnya lebih banyak berarti pendapatannya naik atau tidak? Ya Allah, tahun depan mah aku teh pengen ngasih ke anak yatim ya Allah. Tahun depan ya Allah, aku teh pengen berangkatin haji umroh orang tua saya ya Allah. Jangan tentang kita pribadi, kalau bisa tentang keumatan. Saya yakin ini Ayahanda Haji Karis ini doanya bukan hanya tentang beliau, tapi ya Allah, banyak karyawan yang Kau amanahkan kepada kami, banyak orang yang bekerja dengan kami. Ya Allah, kami mohon ya Allah, tambahkan kehidupan bagi mereka ya Allah. Otomatis kalau teman-teman gajinya naik, Pak Karis gimana? Belum tentu gitu ya. Otomatis rumusnya pasti juga meningkat. Ini rumus dalam hidup. Maka Ustadz Hilman ini bukan tentang saya. Di belakang saya ada tim saya, ada yayasan kita, ada tim dakwah kita, ada orang yang bersama dengan kita, ada supir kita, ada tim media kita. Semua dibantu, wastilahnya mungkin kita. Tapi ingat, boleh jadi bisnis ini lancar bukan karena kita, tapi doa istri-istri antum yang ada di rumah. Mungkin doa anak-anak karyawan kita yang ada di rumah. Mungkin doa orang tuanya yang ada di rumah. Ya Allah, putraku, putriku bekerja di perusahaan TSM ini ya Allah, mudahkan rezekinya, mudahkan urusannya, perbaharui semua kebaikannya. Mungkin doa kita tumpul, tapi doa pasangan kita yang dimustajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin doa keluarga kita yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat, sedekah ini menjadi penting. So, apa pesan saya? Kalau Bapak Ibu dapat sesuatu, ini penting. Jangan lupa dengan keluarga. Kembali kepada keluarga. Karena harta yang paling berharga adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Penting. Maka ingat ini ya, ingat, kalau kita diberikan sedekah, maka berikanlah sesuatu yang terbaik untuk orang lain. Dan kalau sedekah itu jangan ngasih yang sisa. Kadang-kadang kita ngasihnya yang sisa, ngasih yang terbaik.
Coba sekarang saya tes ya. Yang di sini tolong jawab. Kalau kita punya uang 70.000 50 20, yang disedekahin yang mana? Tolong jujur habis puasa. 50 atau 20? Sekarang uangnya nambah 80.000 3 lembar. 50, 20, 10. Yang mana yang disedekahin? 10. Sekarang uangnya nambah 85.000 4 lembar. 50, 20, 10 sama 5.000 yang mana? Sekarang uangnya nambah 5 lembar 87.000. 50, 20, 10, 5.000 sampai 2.000 yang mana kira-kira? Masuk WC berapa? Masuk surga? Sampai nyambungnya. Ayah masuk surga dari 2.000 itu nyambung. Makanya kalau sedekah ngasih yang terbaik, betul? Setidaknya jangan ngasih yang terburuk, minimal ngasih yang terbaik yang bisa diberikan kepada orang lain. Ingat, terima apa artinya? Seberapa banyak yang kita terima tergantung kita. Yang terakhir, rumusnya adalah silaturahmi. Apa? Ulangi dari awal. Rumus hidup mulia bahagia. 1 apa? Syukur. 2 sabar. 3 sholat. 4 sedekah. 5 silaturahmi. Jaga hati kita untuk silaturahmi, terutama 1 kepada orang tua kita. Ini penting. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci. Teman-teman sayang, kalau hidup kita mau dimuliakan oleh Allah, muliakan orang tua kita. Kalau hidup kita mau dibahagiakan oleh Allah, bahagiakan orang tua kita. Demi Allah, seorang anak yang pandai membahagiakan dan memuliakan orang tuanya, maka Allah akan muliakan kehidupan. Kalau boleh saya cerita, apa yang kita dapatkan hari ini ayahanda, bunda, saya akan jawab bukan karena hebatnya saya, tapi karena hebatnya kebaikan dan doa orang tua saya, wabil khusus ibu saya. Saya tuh masih ingat, ibu saya itu di akhir tuanya itu punya penyakit stroke. Jadi kalau Ustadz Hilman libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Jadi ibu saya itu kalau makannya harus disuapin. Maka saya menghabiskan waktu saya itu kalau libur nemenin ibu saya sambil nyuapin ibu saya. Ibu saya itu punya kebiasaan kalau pagi-pagi nonton ceramah ustadz-ustadz di TV sambil sarapan saya suapin. Satu kali ibu saya pernah bilang begini, Hilman, iya mah, nanti mamah bakal nonton Hilman ceramah di TV ya, kayak ustadz itu. Terus saya bilang, kayaknya nggak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa, kita orang miskin. Saya bilang nggak mungkin mah. Apa jawaban ibu saya? Jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja. Saya jawab amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman bakal sekolah pakai bahasa Inggris, atau enggak bawa kunci Inggris gitu ya. Jadi bengkel berenangnya. Maksudnya apa? Keluar negeri mungkin. Saya bilang amin. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Saya perhatikan ibu saya kalau setelah sholat suka baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Satu kali saya bangun di malam hari, ibu saya baru selesai tahajud. Ibu saya lagi baca doa talbiyah itu sambil didendangkan begitu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la
syarikalah. Saya hampiri ibu saya belum dari belakang. Saya bilang, "Mama, Iman," katanya. Saya dipanggilnya Iman kalau di rumah. Saya bilang gini, "Mama, kenapa baca talbiyah? Setiap selesai sholat pasti baca talbiyah." Apa jawaban ibu saya? "Iman, Mama tuh ingin sekali berangkat ke Baitullah." Terus saya tanya, "Mama, kenapa nggak berangkat ke Baitullah?" Kata ibu saya, "Dari mana uangnya?" Dulu waktu almarhum ayah meninggal, tidak meninggalkan warisan untuk, kalaupun ada harta digunakan untuk Hilman sekolah, untuk kakak Hilman sekolah. Sampai diusapin pipi saya. Kata ibu saya, "Kalau Mama tidak sempat berangkat ke Baitullah, Mama doakannya Iman bisa bolak-balik ke Baitullah." Apa jawaban saya? Amin. Ayahanda, bunda, hadirin yang dirahmati Allah, saat ini dengan izin Allah, apa yang pernah ibu saya ucapkan itu semua kejadian. Ibu saya bilang nanti Iman bakal ceramah di TV. Hari ini kesampaian. Setiap subuh Allah berikan kesempatan di situ. Kata orang, "Ustadz hebat ya, Ustadz keren ya, masih muda." Shh. Yang keren bukan saya, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat siapa? Doa ibu saya. Selesai dari alhamdulillah, tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena ibu saya lebih duluan dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat kesempatan ke Jepang, ke Amerika, tapi ibu saya nggak pernah tahu kalau anaknya pernah berangkat ke sana, sekolah di sana. Tapi kalau ditanya, ini karena ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh, membimbing haji dan umroh beberapa tour and travel. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan orang tua saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Maka saya mau sampaikan kepada yang hadir di sini, hari ini kamu sukses, bos. Hari ini kamu hebat, nak. Hari ini kamu berprestasi. Mungkin usahamu hanya 1%, tapi sisanya doa ibumu di malam hari. Tapi sisanya doa bapamu yang bekerja di ladang, di sawah, di kebun, di pasar. Mereka yang mendoakan kita. Maka hari ini jangan sombong, nak, jadi anak. Jangan merasa hebat, nak, jadi apapun dalam kehidupan. Jaga silaturahmimu, nak, kepada orang tuamu. Ingat, satu kali engkau melukai hati orang tuamu, maka akan ada kekecewaan yang datang dalam kehidupan. Maka pesan saya ini, yang orang tuanya masih ada, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena kalau sudah tidak ada, kita akan merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Ustaz, bagaimana kalau kita sudah kehilangan orang tua kita? Catat, ada 3 hal yang orang tua di alam kubur rindukan dari anaknya. Yang pertama, orang tua merindukan doa dari anaknya. Yang kedua, orang tua merindukan kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Dan yang ketiga, orang tua merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Maka jaga silaturahim kita. Mau rezeki kita lancar, mau hidup kita bahagia, udah bahagiakan orang tua kita. Kesamping pasangan kita, jaga hati pasangan kita. Ke bawah anak-anak kita, jaga anak-anak kita. Dalam hidup, jaga kehidupan kita. Jadilah orang baik, karena pada akhirnya hanya kebaikan kita yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Belajar memaafkan jika disakiti, belajar minta maaf jika menyakiti. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling benar. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling besar, tapi hidup ini tentang siapa yang mau menghadirkan kebaikan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Di rumah orang tua kita siapa? Ayah kita, ibu kita. Di kantor siapa orang tua kita? Pimpinan kita. Maka jaga pimpinan kita. Pimpinan jaga anak-anak, semua karyawan kita. Kelak satu saat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kita berikan. Ingat, ketika manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali apa? 3 hal.
Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Perhatikan kalimatnya. Di situ hadisnya walad bukan ibnun. Apa bedanya antara walad dengan ibnun? Kalau ibnun hanya anak kandung, tapi kalau walad itu anak manusia secara keseluruhan. Berarti apa Ustadz? Kalau saya seorang dosen, punya mahasiswa, saya wafat, mahasiswa saya soleh, mendoakan saya, sampai tidak doanya? Waladin soleh. Saya punya kantor, punya manajemen, saya punya karyawan yang bekerja dengan saya, mereka soleh, mendoakan saya, sampai tidak doanya? Maka begitu pun juga dengan ayahanda Karis, dengan bunda sekalian. Kita punya karyawan hari ini, ada 100 dan 200. Jadikan mereka karyawan yang soleh. Karena saat nanti kita kembali kepada Allah, mereka mendoakan kita, maka doanya akan sampai. Itulah yang dimaksud dengan waladin sholihin yad'ulah. Bukan tentang anak kandung saja, tapi semua anak manusia adalah anak yang soleh. Maka mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau ayahanda Karis nyuruh baca Quran, nyuruh sholat, jaga diri baik-baik, karena beliau sayang sama kita. Beliau, kalau udah begitu, udah 5S saja kan? Bismillah. Saya lagi yang punya sakit hati di antara kita, saling memaafkan. Jangan ada benci, jangan ada dengki, jangan. Kalau dengan ketemunya Idul Fitri masih ada kebencian di hati kita, maka butuh hari apa lagi yang harus Allah hadirkan kepada kita agar kita bisa mendapatkan kelembutan hati kita. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk perusahaan kita TSM Group ini, semoga Allah angkat derajatnya, semoga Allah muliakan perusahaan kita, dan Allah lancarkan urusan kita. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya benar. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini semakin menguatkan doa-doa kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, terima kasih atas karunia dan nikmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami semua keluarga besar TSM Group bisa mengadakan halal bihalal setelah kami menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan perkumpulan kami pagi ini perkumpulan yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikan kebersamaan kami hari ini kebersamaan yang Kau rahmati ya Allah. Jadikan pertemuan kami pagi ini pertemuan yang mengundang kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Jangan pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami, apalagi kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Maafkan kami jika pernah durhaka kepada orang tua kami. Maafkan kami jika belum bisa membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hidupnya ya Allah. Muliakan hari-hari tuanya ya Allah. Namun jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum. Ya Allah ya Rabbana, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah, berkahi anak cucu keturunan kami ya Allah, berkahi tempat kami bekerja TSM Group ini ya Allah, berkahi setiap pekerjaan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu daripada kami bergantung kepada selain-Mu. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartaha. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali kami yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hatinya. Kami yang sedang punya masalah, Engkau angkat masalahnya. Kami yang sedang punya kesulitan, Engkau mudahkan kesulitan kami. Kami yang sedang punya persoalan, Engkau tunjukkan jalan keluarnya untuk kami. Kami yang sedang terlilit dengan hutang piutang, ya Allah, mudahkan kami untuk bisa menyelesaikannya ya Rabbal Alamin. Kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakit kami. Kami yang punya aib, tutup aib kami. Kami yang punya hajat, kabulkan hajat kami. Teman-teman sekalian, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ya Allah, ayo, yang punya hajat, punya harapan, punya keinginan, minta sama Allah. Ya Allah, kami semua ya Allah, subhanallah, mudah usaha kami ya Allah, lancarkan semua, hadiahkan kepada kami kebaikan ya Allah. Ya Allah, berkahi perusahaan kami ini ya Allah, limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami di tempat bekerja ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, terima amal ibadah Ramadan kami ya Allah, terima sholat kami, puasa kami, baca Quran kami, infak sedekah kami, silaturahmi kami ya Allah. Bersihkan hati di antara kami keluarga besar TSM Group ya Allah. Tidak ada lagi kebencian, kedengkian di antara kami ya Allah. Angkat semua ya Allah. Lembutkan hati kami ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Ya Allah, izinkan kami bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang ya Allah. Istiqomahkan kami setelah Ramadan ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Siyama wa antum bi khair. Ya Allah, sebagaimana Kau satukan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surga ya Allah. Bersamakan kami semua nanti di surga ya Allah. Tetanggakan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.